Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang terbesar di dunia. 70% wilayah Indonesia merupakan perairan, memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai lebih dari 99.000 km. Wilayah laut Indonesia yang luas membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi besar di bidang kelautan dan perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Aspek Sindo, perkenalkan nama saya Lavinia Nabila Putri, biasa dipanggil Nabila. Saya berasal dari Provinsi Banten. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengenal potensi kemaritiman yang ada di Provinsi Banten khususnya. Untuk itu, yuk teman-teman kita tingkatkan wawasan dengan mengenal potensi kemaritiman yang ada di Provinsi Banten. Let's go! Saat ini saya sudah berada di salah satu pelelangan yang ada di Provinsi Banten, yaitu Pelelangan Ikan Karanghantu, yang terletak di Jalan Pelabuhan Karanghantu, Kecamatan Kasemen, Provinsi Banten. Nah, teman-teman penasaran kan bagaimana suasana yang ada di tempat pelelangan? Yuk simak videonya! Kondisi pelelangan Karanghantu di pagi hari terlihat ramai. Banyak pembeli yang berlalu lalang mencari ikan yang ingin mereka beli. Terlihat juga ada beberapa pemasok barang. Saat pagi hari, banyak nelayan yang tiba dari laut, menyandarkan kapalnya, kemudian melakukan bongkar hasil tangkapan dan mengangkutnya untuk ditimbang dan dilelang. Setelah didapatkan pemenangnya, dilakukan pencatatan nota dan selanjutnya dilakukan pembayaran di kasir. Terdapat berbagai jenis ikan yang ada di pelelangan ini. Untuk lebih lengkapnya, yuk tanya-tanya sama pedagang yang ada di sini. Akbar. Oke, dengan Kakak Akbar. Boleh tahu nggak kakak udah berjualan di sini berapa lama? Hampir 2 tahunan. Udah 2 tahunan. Ikan yang sering diperjualbelikan di pasar ini ada apa aja ya kak? Ada beberapa jenis sih, ini ikan layur, terus ikan kue, kakap, tongkol, tempurungan, masih banyak juga kayak contoh udang, cumi-cumi. Mulai tergantung dari jenis ikan kue bisa harga 50 ke atas, kayak kakap merah bisa hampir 100, udang juga hampir 100 lebih. Kalau pecahan cumi-cumi harga 70-80 yang gede, kalau yang kecil 60. Nah teman-teman, harga yang ada di sini murah-murah sekali bukan? Ikan yang ada di sini juga sangat-sangat segar dan baru turun dari kapal. Selain itu, kalian bisa sekalian meminta tolong untuk membersihkan dalaman ikannya dan dipotong-potong sesuai yang kalian inginkan. Dapat banyak sekali ikan besar yang ada di sini, tetapi dikarenakan stoknya yang sedang tidak ada, ikan yang paling besar di sini yaitu ikan tongkol. Pada dari itu, yuk kita melihat cara pemotongan ikan tongkol. Terdapat berbagai cara untuk memotong ikan. Ada yang untuk sop dan ada juga yang untuk dibakar. Dan di sini saya memilih cara pemotongan untuk dibakar. Kalau beli ikan, jangan tergantung pada insang. Mata juga masih bagus. Kalau insang, kalau udah di sini kerendam, jadi pucat. Ini ikan ada. Nggak milih badannya ini enggak. Kalau ini ikan merah bagus, belum tentu. Selain ikan yang utuhan, di sini juga menjual ikan yang sudah diolah, seperti ikan yang sudah diserut, ikan asin, sampai ke kuliner. Menariknya teman-teman, selain dijual dalam bentuk mentah, hasil tangkapan ikan di sini juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk membangun usaha kuliner. Nah, untuk berkontribusi langsung dan mengembangkan UMKM yang ada di masyarakat sekitar, yuk langsung saja kita cobain makanannya. Saat ini saya ingin membeli seafood gabrukan, yang satu porsinya bisa untuk 2-3 orang. Nah, ini juga saya sedang melihat bumbu apa saja yang dapat dipakai, serta cara memasak seafoodnya.
Selanjutnya, kita beralih ke keunikan kemaritiman yang ada di Provinsi Banten. Banten memiliki wilayah laut yang menjadi salah satu jalur laut strategis, yaitu Selat Sunda. Sama dengan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI meyakini Banten memiliki potensi untuk menjadi poros maritim Nusantara, yang dimana Banten pernah memiliki sejarah dan aset yang besar atas kejayaan di sektor kelautan pada masa kerajaan. Banten memiliki dua jenis pelabuhan, yaitu pelabuhan yang diusahakan dan pelabuhan yang tidak diusahakan. Pelabuhan yang diusahakan yaitu Pelabuhan Merak dan Ciwandan, sedangkan pelabuhan yang tidak diusahakan adalah Pelabuhan Karangantu, Pelabuhan Bojonegara, Pelabuhan Labuan, dan Pelabuhan Anyer. Selain itu juga, Provinsi Banten memiliki potensi sumber daya alam kelautan yang luar biasa besarnya, mulai dari posisi yang strategis, budidaya terumbu karang, rumput laut, perikanan, bahkan keindahan pantai yang menghiasi Provinsi Tanah Jawara. Kita bisa lihat bagaimana kekayaan laut Provinsi Banten. Dengan panjang pantai kurang lebih 500 km, bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar pesisir melalui ekonomi kerakyatan. Belum lagi berbicara potensi luas lahan budidaya laut yang mencapai 834,8 ha, budidaya tawar sebesar 5.533,63 ha, dan luas lahan budidaya payau sebesar 10.358,13 ha. Selain memiliki hasil tangkapan yang melimpah, potensi wisata bahari yang ada di Banten memiliki karakteristik sumber daya pariwisata budaya alam, buatan, dan kehidupan masyarakat tradisional yang berkembang sebagai destinasi wisata berskala nasional bahkan internasional. Sebut saja Pesona Pantai Anyer, Mutiara Carita, Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, Wisata Bahari Pulau Umang, Taman Nasional Ujung Kulon, Wisata Religi Banten Lama, Wisata Pantai Gope, Wisata Mangrove Pancer, dan keunikan masyarakat tradisional Baduy yang berkembang sebagai destinasi wisata. Untuk menghadapi tantangan global dalam persaingan di era maritim, kita dapat mengatasinya dengan berbagai cara. Yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, khususnya kemaritiman. Yang kedua, mengajak dan mengedukasi masyarakat untuk menjaga kebersihan laut dengan tidak membuang sampah ke laut. Peran pemerintah juga sangat penting untuk memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah di daerah-daerah pesisir. Dan yang terakhir, untuk generasi muda daerah diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasinya untuk memperkenalkan wisata bahari di daerahnya. Peran pemuda sangatlah penting. Kita pemuda, kita maritim. Aspek Sindo, natural, berguna